Dalam keseharian masyarakat Indonesia, nama-nama hari telah begitu akrab di telinga. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Namun di antara semuanya, kata Minggu menyimpan kisah panjang yang jarang disadari banyak orang. Ia bukan sekadar penanda waktu, melainkan warisan sejarah, cerminan pergeseran budaya, dan bukti kuatnya pengaruh kolonial yang pernah meresap dalam kehidupan bangsa ini. Di balik kata sederhana itu, tersembunyi jejak pergulatan antara identitas keislaman dan warisan Barat yang mengakar begitu dalam. Sebelum datangnya bangsa Eropa, masyarakat Nusantara yang telah memeluk Islam menggunakan istilah Ahad untuk menyebut hari pertama dalam sepekan. Kata ini berasal dari bahasa Arab al-Ahad yang berarti yang satu, simbol awal dari hitungan hari dalam tradisi Islam. Urutan nama-nama hari dalam Islam sangat beraturan dan berakar kuat pada bahasa Arab. Al-Ahad, Ahad, Al-Itsnain, Ats-Sulatsa, Selasa, Al-Arbia, Rabu, Al-Khamis, Kamis, Al-Jumu'at, dan As-Sabt, Sabtu. Penamaan ini bukan sekadar istilah, tetapi juga cerminan ketertiban dan ketauhidan dalam pandangan Islam. Setiap hari memiliki makna dan waktu ibadahnya sendiri, dan hari Jumat menempati posisi istimewa sebagai penghulu segala hari. Namun, kedamaian bahasa dan budaya lokal itu mulai bergeser sejak kedatangan Portugis ke Nusantara pada abad ke-16. Bersamaan dengan penyebaran agama Kristen Katolik, mereka membawa pula tradisi penanggalan Eropa yang berakar dari budaya Latin. Dalam bahasa Portugis, hari Minggu disebut Domingo, yang berasal dari kata Latin Dies Dominica, artinya hari Tuhan. Dalam ajaran Kristen, Minggu dipandang sebagai hari kebangkitan Yesus Kristus dan dijadikan waktu untuk beribadah serta beristirahat dari pekerjaan. Seiring dengan hubungan dagang dan misi keagamaan yang semakin luas, istilah Domingo pun mulai dikenal oleh masyarakat setempat. Melalui proses pelafalan dan adaptasi lidah lokal, kata itu kemudian berubah menjadi Minggu. Ketika bangsa Belanda menggantikan Portugis dan menguasai Hindia Belanda selama berabad-abad, sistem administrasi dan pendidikan mereka memperkuat penggunaan istilah-istilah Barat, termasuk nama hari. Kalender Masehi diterapkan secara resmi, dan istilah Minggu digunakan dalam segala kegiatan pemerintahan, sekolah, maupun media cetak. Perlahan namun pasti, istilah Ahad terpinggirkan dan hanya bertahan di lingkungan pesantren serta kalangan religius. Masyarakat umum terbiasa menyebut hari pertama pekan itu sebagai Minggu, bahkan tanpa menyadari bahwa kata itu sesungguhnya berasal dari akar keagamaan yang berbeda dengan mayoritas penduduk Indonesia. Dari sinilah kita dapat melihat bahwa istilah Minggu bukan sekadar hasil kebetulan linguistik, melainkan cermin pengaruh kolonial yang kuat. Bahasa adalah bentuk kekuasaan yang paling halus. Melalui bahasa, penjajah tidak hanya menguasai tanah, tetapi juga pikiran. Mereka menanamkan sistem nilai dan kebiasaan yang pada akhirnya dianggap normal oleh masyarakat jajahannya. Ketika Indonesia merdeka, banyak warisan semacam ini tetap dipertahankan, termasuk penggunaan kata Minggu dalam kalender nasional dan penetapan hari libur pada hari itu. Padahal dalam pandangan Islam, awal pekan dimulai pada hari Ahad, bukan Senin seperti yang diajarkan sistem Barat. Hari Ahad menandai permulaan waktu yang baru, hari untuk memulai pekerjaan dan beraktivitas setelah hari Jumat digunakan untuk ibadah dan refleksi. Menyebutnya Minggu berarti kita tanpa sadar mengadopsi cara pandang lain yang berakar dari ajaran luar. Maka sebenarnya, umat Islam memiliki alasan kuat untuk kembali menggunakan istilah Ahad agar makna spiritual dan identitas keislaman tetap hidup di tengah arus modernitas global. Selain persoalan istilah, alasan mengapa hari Minggu dijadikan hari libur nasional pun memiliki akar yang sama. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, hari ketujuh dalam sepekan dianggap sebagai hari istirahat. Meniru kisah dalam kitab Kejadian bahwa Tuhan beristirahat setelah menciptakan dunia selama 6 hari. Tradisi itu kemudian diadopsi oleh masyarakat Eropa dan dibawa ke negeri-negeri jajahan, termasuk Indonesia. Saat Belanda berkuasa, hari Minggu dijadikan hari libur bagi para pegawai kolonial, dan kebiasaan itu terus diwariskan hingga masa kemerdekaan. Sementara itu, dalam Islam, hari yang paling dimuliakan justru adalah hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda bahwa Jumat adalah Sayyidul Ayam, penghulu segala hari. Pada hari itulah umat Islam diwajibkan melaksanakan salat Jumat secara berjamaah, mendengarkan khutbah, memperbanyak doa, dan meninggalkan urusan dunia sementara waktu. Seandainya sistem sosial dan ekonomi suatu negara sepenuhnya berlandaskan Islam, maka logis jika hari Jumat dijadikan hari libur utama.
Negara-negara seperti Arab Saudi, Brunei Darussalam, dan sebagian wilayah di Timur Tengah telah menerapkannya. Mereka menjadikan Jumat dan Sabtu sebagai akhir pekan, sementara Ahad menjadi awal pekan. Dengan begitu, umat Islam dapat beribadah dengan tenang tanpa terganggu urusan pekerjaan. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim sebenarnya memiliki dasar kuat untuk melakukan penyesuaian serupa. Namun karena sistem kalender dan ekonomi kita mengikuti pola internasional yang diwariskan Barat, kebijakan tersebut belum berubah hingga kini. Meski demikian, kesadaran untuk kembali pada nilai-nilai Islam bisa dimulai dari masyarakat sendiri, tanpa harus menunggu kebijakan negara. Umat Islam bisa mulai membiasakan penggunaan istilah Ahad dalam percakapan, tulisan, dan penanggalan pribadi. Sekolah-sekolah Islam dapat mengajarkan anak didik mereka urutan hari versi Islam, mulai dari Ahad hingga Sabtu. Media dakwah, majelis taklim, dan lembaga keagamaan juga bisa ikut menyuarakan hal ini agar lambat laun istilah Ahad kembali hidup di tengah masyarakat. Bahasa membentuk cara berpikir, dan cara berpikir menentukan identitas. Dengan menghidupkan kembali istilah Ahad, umat Islam sesungguhnya sedang berupaya menjaga warisan spiritual yang telah lama hilang di bawah bayang-bayang kolonialisme. Ahad bukan sekadar kata, melainkan pengingat bahwa Allah itu Esa, dan segala sesuatu bermula darinya. Kata itu memiliki getaran tauhid yang dalam, berbeda jauh dengan Minggu, yang berakar dari konsep hari Tuhan versi ajaran lain. Maka ketika seorang Muslim berkata hari Ahad, ia bukan hanya menyebut nama hari, tetapi juga mengingat keesaan Allah sebagai permulaan segalanya. Sudah saatnya umat Islam di Indonesia menyadari hal ini dan mulai mengganti istilah Minggu dengan Ahad, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kalender resmi. Ini bukan sekadar soal bahasa, tetapi juga langkah kecil dalam memulihkan jati diri dan menegaskan identitas keislaman di tengah derasnya arus globalisasi. Jika kebiasaan ini dijaga dan diajarkan kepada generasi berikutnya, maka suatu saat masyarakat Indonesia akan terbiasa mendengar, menulis, dan menggunakan Ahad, sebagaimana umat Islam di seluruh dunia mengenalnya. Lebih dari itu, sudah saatnya pula umat Islam menyuarakan agar hari libur nasional dipusatkan pada hari Jumat, bukan Minggu. Hari Jumat bukan hanya waktu untuk beristirahat, melainkan juga hari ibadah, hari berkumpulnya umat, dan hari pembentukan spiritual masyarakat. Memberikan libur di hari Jumat akan memudahkan kaum muslimin menjalankan salat Jumat dengan tenang, menghindarkan mereka dari terburu-buru antara pekerjaan dan ibadah, serta menumbuhkan budaya religius yang lebih kuat di tengah kehidupan modern. Jika negara benar-benar menghargai nilai-nilai mayoritas penduduknya, menjadikan Jumat sebagai hari istirahat nasional bukanlah sesuatu yang mustahil. Umat Islam tidak harus menunggu perubahan besar untuk memulai langkah ini. Dari rumah, sekolah, hingga lingkungan sosial, kebiasaan menyebut Ahad bisa kembali dihidupkan. Anak-anak perlu diajarkan bahwa hari pertama dalam Islam adalah Ahad, bukan Minggu. Lembaga-lembaga Islam dapat menulis Ahad dalam jadwal kegiatan mereka. Para tokoh agama, ustaz, dan cendekiawan Muslim perlu bersatu dalam menyuarakan penggunaan istilah ini pada tingkat nasional. Dengan kesadaran kolektif seperti itu, perlahan tapi pasti istilah Ahad akan kembali menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Bahasa adalah warisan, istilah adalah identitas, dan dalam setiap kata tersimpan sejarah tentang siapa kita sebenarnya. Minggu mungkin telah menjadi kebiasaan lama, tetapi Ahad adalah jati diri yang sesungguhnya. Kini, waktunya umat Islam tidak hanya melafalkan keesaan Allah dalam ibadah, tetapi juga menghidupkannya dalam keseharian, termasuk melalui bahasa. Sudah saatnya kita menyebut Ahad sebagai awal pekan dan memperjuangkan hari libur di Jumat. Bukan sekadar karena alasan sejarah, tetapi karena disitulah letak kehormatan dan kemuliaan umat Islam.